Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Arun Sianturi menyampaikan beberapa pesan firman Allah yang akan menjadi renungan dalam setiap hidup kita, ya. Saya percaya apa yang firman Tuhan katakan, langit bumi akan berlalu tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita hidupi, yang kita perkatakan, kita menjadi orang yang hidup sesuai dengan janji Tuhan. Ya, saya akan ada di sebuah kata atau topik renungan yang akan berseri saya bawa ke depan. Mudah-mudahan bisa diikuti, bisa menjadi berkat, ya, menjadi perenungan, menjadi kekuatan di setiap kita, di setiap teman-teman, sobat-sobat saya, dimanapun berada di kesempatan hari yang berbahagia ini, ya. Saya ada di sebuah topik atau di sebuah kata, yaitu kata gunung. Saya ulang, kata yang namanya gunung. Saya akan bertolak dari satu ayat firman Allah di Yosua yang kedua ayat yang ke-16, ya. Coba kita perhatikan Yosua yang kedua ayatnya yang ke-16. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat apa yang saya sampaikan saat ini, ya. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya mengurapi kita. Saya baca begini, saudara, ayat yang ke-16. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Saya akan berhenti di sebuah kata yang dikatakan, pergilah ke pegunungan. Saya coba buka kamus bahasa Indonesia, apa itu gunung? Dicatat di sana adalah sebuah bukit yang sangat besar dan tinggi, kurang lebih 600 meter ada dari permukaan laut. Itu namanya gunung. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, gunung itu sebuah bukit yang besar atau yang tinggi. Tanah atau bukit yang besar atau tinggi. Nah, di Yosua yang kedua ayat 16 ada kata yang berkata, pergilah ke pegunungan. Kalau kita baca dalam Alkitab, ada beberapa nama yang disebut nama-nama gunung dalam Alkitab. Kita pernah mendengar itu nama gunung yang di Alkitab, ada gunung Ebal, ada gunung Gerizim,
ada gunung Horeb, ada gunung Karmel, ada gunung Libanon, ada gunung Sinai, ada gunung Sion. Nah, apa arti secara rohani? Biar kita bisa hubungkan dari kata yang tadi itu, pergilah ke pegunungan. Kenapa harus pergi ke pegunungan? Kenapa nggak pergi ke sebuah tempat, katakanlah hutan, atau ke lembah, atau ke laut, tapi kenapa harus pergilah ke pegunungan? Saya akan artikan secara rohani. Saya buka Mazmur 3 ayatnya yang kelima. Mazmur 3 ayat yang kelima dikatakan di sana, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi gunung itu bicara tentang ketinggian, daratan yang tinggi, yang luas. Secara rohani, gunung Tuhan ada di ketinggian, tempat Allah ada di ketinggian. Kita harus lari ke sana. Yesaya 2 ayatnya yang kedua. Yesaya yang kedua, ayatnya yang kedua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Yesaya 2 ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ada nama gunung Tuhan di sana. Ada pengajaran di sana. Itu sebabnya di kitab Yosua yang sudah kita baca, Yosua 2 ayat 16, ada 2 pengintai yang akan mengintai Yeriko, yang akan mengintai tanah Kanaan. Tapi ketika mereka masuk ke sebuah kota, mereka dikejar sama musuh. Tapi ada satu orang di tempat itu yang akan memberikan jalan kepada mereka. Dan orang yang memberikan jalan itu berkata, pergilah ke pegunungan. Tentunya tidak segampang seperti yang kita katakan itu. Karena gunung berarti bicara tentang bukit atau tanah yang lebih tinggi atau lebih luas yang harus kita naiki. Butuh pengorbanan di sana. Butuh harga yang harus kita bayar di sana. Naik ke atas gunung. Nah, gunung arti secara rohani, gunung Tuhan, ada pengajaran di sana. Kalau Yesaya 2 ayat yang kedua dikatakan, ada pengajaran di sana. Suku bangsa akan pergi ke sana.
Kita akan naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan, supaya kita berjalan menempuhnya. Ada kekuatan di sana. Ada perlindungan di sana. Ada pengajaran firman, ada tuntunan firman. Hari-hari ini yang harus kita lakukan. Ayat firman Tuhan bilang begini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Kenapa kita harus cari Tuhan? Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Dengar baik. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Dunia gonjang-ganjing hari-hari ini karena situasi, kondisi yang tidak menentu. Tapi ingat, dengar baik, ini kabar baik bagi kita. Kalau kita naik ke pegunungan, naik ke gunungnya Tuhan. Zakaria 8 ayatnya yang ketiga. Ini ada cukup banyak ayat-ayat ini. Zakaria 8 ayatnya yang ketiga. Zakaria 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia. Dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Ada gunung Tuhan di sana. Ada perlindungan di sana. Mazmur 19 ayat 15. Mazmur 19 ayat 15. Ingat saudara, renungan saya akan berseri. Namun sebelum kita masuk ke poin-poin berikutnya, ke urutan-urutan berikutnya, kita ingin belajar apa arti gunung secara rohani. Biar kita bisa menangkap apa yang dimaksud Yosua 2 ayat 16 tadi. Kenapa dua pengintai itu? Saudara tahu siapa dua pengintai itu? Yang disuruh oleh Musa adalah Yosua dan Kaleb. Pergilah ke pegunungan. Bicara gunung itu bicara tentang perlindungan, bicara tentang persekutuan dengan Tuhan, bicara tentang bagaimana Allah yang akan mengayomi kita. Mazmur 19 ayat yang ke-15. Apa itu bunyinya? Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Tuhan adalah gunung batu kita. Dia adalah penebus. Dia adalah penyelamat. Dia adalah pertolongan. Mazmur 28 ayatnya yang pertama. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku. Aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, akan menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Gunung batuku. Pertahanan, kota benteng. Perlindungan adalah Tuhan.
Jadi gunung bicara itu Tuhan ada di sana. Menaikkan, mengupayakan standar pemahaman pengertian kita secara rohani akan lebih tinggi, naik ke atas gunung secara rohani, karena di sanalah akan kita jumpai pertolongan Tuhan. Saudara tahu bagaimana rahasia untuk melihat dunia ini kecil? Adalah ketika kita naik pesawat dan ada di ketinggian tertentu. Selalu kita dengar kalau pramugari menyebutkan pengumuman di pesawat, kita ada 33.000 kaki dari permukaan laut. Berarti 33.000 kaki itu kurang lebih 10 kilometer dari permukaan air. Berarti kita ada di ketinggian tertentu. Ternyata untuk melihat dunia ini kecil. Maksudnya, kalau kita ada dalam ketinggian hadirat Allah, kita naik ke atas gunung Tuhan, kita akan lihat masalah dunia yang hari-hari ini itu akan kecil. Karena Alkitab bilang, bersama dengan Dia kita lakukan perkara-perkara yang besar. Camkan itu, dengarkan baik-baik. Kalau kita lakukan ini, saya percaya kita akan mengalami perlindungan demi perlindungan Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan itu? Ternyata ada syaratnya, saudara. Ada kriteria yang Alkitab catat. Kalau kita buka Mazmur 15. Nah, Mazmur 15, saudara, ya. Mazmur 15 ayatnya yang coba perhatikan. Pertama, ya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Pertanyaan tadi, siapa yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Yang pertama dicatat di sana, tidak bercela. Terus, yang melakukan adil. Terus, yang mengatakan kebenaran. Terus, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Terus, yang tidak menyebarkan fitnah. Dan yang tidak menimpakan celah kepada temannya. Saudara yang akan mengalami bagaimana pengalaman ketika kita naik ke atas gunung Tuhan. Tapi siapakah mereka yang bisa naik? Ada ciri-ciri tertentu, tidak bercela, adil, tidak memfitnah, dan harus mengatakan benar. Dengan kata lain, orang yang suka berbohong, orang yang suka mengatakan yang tidak benar,
Orang yang suka menjelek-jelekan tidak akan pernah bisa mengalami bagaimana pengalaman ketika dia akan naik ke atas gunung Tuhan. Renungkan baik-baik ini. Mazmur 24. Mazmur 24, ya. Ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, Selah. Siapa yang bisa naik ke atas gunung Tuhan? Dengar baik, siapapun saudara, dimanapun keadaanmu, kalau engkau ingin naik ke atas gunung Tuhan, perhatikan baik-baik. Dikatakan tangannya harus bersih, hatinya harus murni, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Itulah ciri yang bisa naik ke atas gunung Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa orang, setidaknya ada 5 orang yang tercatat dalam Alkitab yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan naik ke gunung. Siapakah itu? Kita akan belajar. Yang pertama, nah, ini yang saya katakan berseri. Yang pertama, seorang yang bernama Nuh. Nuh. Coba kita buka Alkitab kita, Kejadian yang ke-6 ayat 22. Haleluya. Kejadian 6 ayat 22. Apa itu bunyinya? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Apa itu yang dilakukan? Apa itu perintah Tuhan yang dilakukan oleh Nuh? Tuhan suruh Nuh membuat bahtera. Dengan ukuran, ya kan saudara, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Terus Tuhan bilang dia harus buat dari kayu gofir namanya. Dengan semua didesain dengan bentuk bagaimana Tuhan sudah atur. Itu sebabnya Kejadian 6:22 dia tepat melakukannya. Perhatikan, kenapa Tuhan suruh Nuh melakukan ini? Karena bumi, penduduk bumi pada waktu itu rusak, jahat, kecenderungan hati orang selalu jahat. Tuhan ingin menyelesaikan semuanya makhluk hidup pada waktu itu, tapi Tuhan berkemurahan terhadap seorang Nuh. Dia harus disuruh membuat bahtera. Saudara tahu di mana bahtera dibuat sama Nuh?
Kalau nanti kita baca, saudara, di Kejadian 8 ayat yang keempat, di sanalah Batra itu kandas. Kejadian 8 ayat yang keempat, dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Jadi Nuh ada di atas gunung. Kenapa dia ada di atas gunung? Saya percaya Tuhan so atur begitu. Tuhan sudah desain begitu rupa sampai kandas itu kapal. Saya coba pelajari besar kapal itu, cukup besar. Cukup besar kapalnya. Ada 3.000 meter persegi kapal itu. 3.000 meter persegi kali 3, karena 3 tingkat. Anda bisa bayangkan begitu luasnya. Kalau 3.000 meter persegi, wah, itu cukup luas. Kandas di pegunungan Ararat. Dengan keselamatan, dengan pertolongan Allah, satu keluarga dan semua jenis hewan, binatang, peliharaan yang Tuhan perintahkan kepada Nuh selamat. Mereka ada di pegunungan Ararat. Dari sanalah cikal bakal semua penduduk bumi ini. Dari sanalah terpencar tumbuh dari keturunan Nuh. Saudara tahu ada berapa anaknya Nuh? Ada 3 orang anaknya Nuh. Yang pertama namanya Ham. Terus Sem dan Yafet. Dari sinilah keturunan manusia. Jadi yang pertama kita perhatikan, siapa yang ada di pegunungan? Yang pertama Nuh. Ada keselamatan di sana. Keluarganya. Ada pertolongan. Memang cerita ini tidak segampang, seenak yang aku ceritakan. Tapi kalau ini dibuat riwayatnya, mungkin ini cukup serius, saudara. Tapi perhatikan, Alkitab catat, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Walaupun memang pergolakan perjuangan pada waktu itu tidak seenak. Dia harus bangun bahtera itu selama 120 tahun. Dibangun bahtera itu. Dan berharap-harap orang bisa masuk ke bahtera. Karena begitu besar. 3.000-an meter persegi. Satu lantai, karena itu 3 tingkat. Anda bisa bayangkan berarti kalau 3.000 meter persegi kali 3, berarti kurang lebih ada 10.000 meter persegi bahtera itu. Tapi saudara perhatikan, berapa orang yang ada di sana? Alkitab catat hanya 8 orang. Hanya 8 orang di sana. Harap-harap banyak orang percaya. Tapi tidak semuanya yang bisa menyadari. Memang perjanjian baru dalam
Kitab Perjanjian Baru berkata, banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Saudara dan saya adalah orang yang terpilih, tapi pastikan kita adalah orang yang setia. Lakukan terus. Cari Tuhan terus. Saya baca untuk mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, menutup dari semua poin yang pertama ini dalam kitab Ibrani yang ke-11. Ibrani yang ke-11. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Ibrani yang ke-11 ayat yang ke-7, apa Alkitab catat di sana? Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Karena iman, dia taat mempersiapkan bahtera. Saudara tahu, bahtera itu gambaran rumah tangga. Jadi, bapak-bapak yang saya kasihi punya tanggung jawab menyelamatkan keluarga. Tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga? Bahtera rumah tanggamu itu harus didesain, diset dengan cara yang Allah mau. Jangan buat mau-maumu. Kalau engkau buat semaunya seperti yang kau mau, itu tidak Tuhan kehendaki. Ukurannya, bentuknya, dari kayu apa, Tuhan sudah tentukan. Dalam rumah tangga kita juga, kita harus buat seperti begitu. Bagi saudara yang sudah berumah tangga, bangunlah rumah tanggamu dengan cara dan perintah yang Tuhan kehendaki. Karena iman. Memang banyak pergumulan di sana, banyak perjuangan, banyak pencobaan, banyak masalah, banyak yang harus kita perjuangkan. Tapi ingat, karena iman, Alkitab katakan, Ibrani 11 ayat 7, karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi keluarga harus diselamatkan. Anak yang Tuhan karuniakan, selamatkan. Tapi hiduplah benar. Naiklah ke gunung Tuhan. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah, orang yang adil. Baru engkau bisa naik ke atas gunung Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jumpa lagi kita di episode berikutnya untuk mendengarkan poin-poin berikutnya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Haleluya.